Diriwayatkan bahwa Habib bin Malik adalah seorang raja di antara raja-raja masa jahiliyah di Syria. Orang-orang Quraisy menyebutnya sebagai bunga bangsa Arab. Ketika datang kepadanya surat dari Abu Jahal yang isinya begini dan begini, Habib bin Malik segera berangkat bersama 12.000 pengawal berkuda. Ketika sampai di Abdoh, sebuah tempat di dekat Mekah, ia singgah di sana dan Abu Jahal menyambut kedatangannya bersama para pembesar Mekah dengan membawa hadiah berupa budak dan perhiasan. Habib meminta Abu Jahal duduk di sebelahnya. Lalu ia bertanya tentang Muhammad pada Abu Jahal. Namun Abu Jahal menyuruhnya agar bertanya kepada Bani Hashim. Maka Habib bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapatmu mengenai Muhammad?" Mereka menjawab, "Kami mengenal Muhammad sejak kecil sebagai seorang yang amanah dan jujur perkataannya. Tetapi setelah dia berusia 40 tahun, dia mulai mencaci maki berhala-berhala kami. Bahkan dia menyiarkan agama lain selain agama nenek moyang kami." Habib berkata, "Bawalah dia kemari dengan sukarela. Tetapi jika dia menolak, bawalah kemari dengan paksa." Lalu mereka mengutus utusan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dengan ditemani Abu Bakar dan Khadijah. Abu Bakar dan Khadijah menangis karena mengkhawatirkannya akan keselamatan Nabi SAW di hadapan raja yang diktator itu. Keduanya berkata, "Kami takut dan cemas akan keadaan baginda di hadapan raja kafir yang sangat kejam itu. Yakni kami mengkhawatirkan kamu dari kekuasaan, kemarahan, dan kekejaman raja kafir itu." Nabi SAW bersabda, "Kamu berdua jangan mencemaskan aku. Serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Abu Bakar menghadap kepada Nabi SAW dengan membawa pakaian merah dan surban hitam. Khadijah dan Abu Bakar memberikan pakaian itu kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau keluar menuju Habib dengan didampingi Abu Bakar di sebelah kanan dan Siti Khadijah di sebelah kiri beliau. Dia berdiri menghormati kedatangan beliau, lalu menyiapkan kursi emas kepada Nabi SAW. Sementara Khadijah yang ada di samping beliau berdoa, "Ya Allah, tolonglah dan berilah kemenangan kepada Muhammad. Berilah beliau argumentasi yang jelas dan tak terbantahkan." Setelah Nabi Muhammad duduk di hadapan Habib, cahaya pun bersinar memancar dari wajah beliau. Kondisi itu membuat Raja Habib terdiam cukup lama. Kewibawaan beliau membuat semua kepala menunduk. Barulah kemudian Habib mengangkat kepalanya seraya berkata, "Wahai Muhammad, tentu engkau tahu bahwa semua para nabi itu mempunyai mukjizat. Bagaimanakah engkau mempunyai mukjizat?" Nabi SAW bersabda, "Apakah yang engkau kehendaki?" Habib berkata, "Aku menginginkan matahari tenggelam, lalu muncul rembulan. Kemudian ia turun ke bumi, terbelah menjadi dua, lalu masuk melalui sarungmu. Selanjutnya, yang separuh keluar melalui lengan bajumu yang kanan, dan separuhnya lagi keluar dari lengan bajumu sebelah kiri. Kemudian keduanya berkumpul bersatu di atas kepalamu, memberikan kesaksian atas kerasulanmu. Setelah itu, rembulan itu kembali lagi ke langit dan bersinar lalu tenggelam. Selanjutnya matahari keluar lagi, menempati posisinya sebagaimana semula." Nabi SAW bertanya, "Jika aku melakukan semua itu, apakah kamu akan beriman kepadaku?" Habib berkata, "Ya, tapi dengan syarat engkau dapat menceritakan kepadaku apa yang ada di dalam hatiku." Abu Jahal melompat di hadapan Raja Habib dan berkata, "Wahai Tuhan Raja, betapa bagus dan tuntasnya apa yang Tuhan katakan." Kemudian Nabi Muhammad SAW bangkit meranjak menuju Jabal Qubais. Beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau mengadahkan kedua tangan beliau yang mulia, berdoa kepada Tuhannya. Kemudian malaikat Jibril pun turun beserta 12.000 malaikat
dengan membawa tombak di tangan masing-masing malaikat itu. Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu dan berfirman, janganlah engkau takut dan gelisah. Sesungguhnya aku selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Telah ada dalam ilmuku apa yang diminta oleh Habib pada hari ini akan terjadi, dan itu merupakan qadha yang telah aku tetapkan sejak zaman azali. Pergilah kepada mereka, sampaikan hujjah, jelaskan urusanmu dan terangkan kerasulanmu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah menundukkan matahari, rembulan, malam dan siang kepadamu. Sesungguhnya Habib mempunyai seorang anak perempuan yang tergolek dan terlentang di ranjang. Dia tidak mempunyai dua tangan dan tidak pula kedua kaki, juga tidak mempunyai dua mata. Sampaikan kepada Habib bahwa Allah akan mengembalikan kedua tangan, kaki, dan mata anaknya itu." Lalu Nabi SAW turun dari Jabal Qubais. Beliau semakin memancarkan sinar dan bergembira. Sementara itu Jibril dan para malaikat berbaris bersop-sop di angkasa hingga Nabi SAW berhenti di makom Ibrahim. Saat itulah matahari terbenam. Ia terlihat bergegas-gegas dan bergerak dengan cepat, lalu tenggelam. Keadaan pun menjadi semakin gelap. Kemudian muncullah bulan purnama yang bersinar terang. Ia terus bergerak naik, sehingga ketika ia berada di posisi tengah, Nabi SAW memberikan isyarat dengan dua jarinya yang mulia. Seketika bulan itu bergerak turun ke bumi dan berhenti tepat di hadapan Nabi SAW. Lalu terbelah menjadi dua dan masuk ke dalam pakaian Nabi SAW. Selanjutnya yang separuh keluar dari lengan baju sebelah kanan dan yang separuhnya lagi keluar dari lengan baju kiri beliau. Lalu menyatu di atas kepala Nabi SAW seraya berseru dengan suara yang keras, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man khalafaka." Setelah itu, ia kembali ke langit dengan sinarnya yang terang, lalu segera tenggelam. Selanjutnya matahari muncul kembali sebagaimana semula. Habib berkata, "Sekarang tinggal satu syarat yang telah aku kemukakan kepadamu." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau mempunyai anak perempuan dengan kondisi yang lumpuh dan tergolek di ranjang. Sesungguhnya Allah telah mengembalikan seluruh anggota tubuhnya." Habib segera bangkit berdiri dan berkata, "Wahai penduduk Mekah, tidak ada kekufuran lagi setelah iman, dan tidak pula ada keraguan setelah adanya bukti yang nyata. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan para pengawal yang ikut bersamanya pun ikut beriman." Abu Jahal segera berangkat bicara, "Wahai Tuan Raja, apakah engkau beriman kepada seorang penyihir ini ketika engkau melihat ulah sihirnya?" Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, Habib berangkat kembali ke negeri Syam sebagai seorang raja muslim dan masuk ke istananya. Kedatangannya disambut oleh putrinya seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah." Sang raja yang tidak lain adalah ayahnya itu berkata, "Wahai putriku, dari mana kamu tahu dan bisa mengucapkan kalimat itu?" Ia menjawab, "Seseorang telah datang kepadaku dalam tidurku, seraya berkata kepadaku, 'Sesungguhnya ayahmu telah masuk Islam. Jika engkau menjadi seorang wanita muslimah, maka kami akan mengembalikan seluruh anggota tubuhmu dengan selamat.' Maka aku pun beriman dalam tidurku itu, dan jadilah aku seperti yang kamu lihat ini." Maka Habib langsung sujud syukur atas anugerah iman itu, dan keyakinannya pun semakin mantap. Kemudian Habib membawa emas, perak, dan pakaian yang diusung oleh 5 ekor unta berikut para hamba sahaya untuk dikirimkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika mereka sampai di dekat Mekah, mereka berjumpa dengan Abu Jahal yang sedang berburu.
Abu Jahal bertanya, "Kalian siapa dan hendak kemana?" Mereka menjawab, "Kami adalah milik Habib bin Malik. Kami hendak menghadap kepada Rasulullah SAW." Abu Jahal lalu membujuk mereka agar menyerahkan apa yang mereka bawa itu kepadanya. Tetapi mereka tetap menolak, sehingga terjadi baku hantam antara mereka dengan Abu Jahal. Mengetahui ada keributan dan pertikaian, penduduk Mekah berdatangan termasuk paman Nabi SAW. Mereka berkata, "Habib menghadiahkan harta benda ini kepada Rasulullah SAW." Namun Abu Jahal membantah seraya berkata, "Tidak, dia menghadiahkan kepadaku." Nabi SAW bersabda, "Wahai penduduk Mekah, apakah percaya dengan ucapanku?" Mereka menjawab, "Ya." "Biarlah unta-unta ini yang memberikan keputusan hukum. Apa yang dikatakan unta itu, untuk siapa harta yang dibawanya itu?" Abu Jahal berkata, "Tunggulah sampai hari esok." Rasulullah SAW bisa menerima apa yang diminta oleh Abu Jahal itu. Lalu pada malam harinya, Abu Jahal datang ke rumah berhala-berhala dan bermalam di sana. Dia persembahkan kurban kepada berhala-berhala itu lalu berdoa, merunduk-runduk kepada berhala-berhala itu sampai pagi hari tiba. Pada pagi hari, sudah terang benderang, para penduduk Mekah berkumpul, lalu Nabi SAW datang bersama pamannya. Kemudian Abu Jahal datang, dia mengintari unta-unta itu seraya berkata, "Berkatalah atas nama Lata, Uzza, dan Manat." Dia terus berkata begitu sampai matahari semakin naik dan tinggi. Namun unta-unta itu sedikit pun tidak berbicara apa-apa. Karena mereka bosan, penduduk Mekah pun berkata, "Sudah cukup, hai Abu Jahal. Sekarang giliran Muhammad SAW. Silahkan maju, wahai Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW maju mendekati unta-unta itu dan berkata, "Wahai makhluk ciptaan Allah, bicaralah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salah satu dari unta itu segera bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kami adalah hadiah dari Habib untuk diberikan kepada Muhammad SAW." Lalu Rasulullah memegang kendali unta itu dan menuntunnya ke Jabal Qubais. Beliau turunkan emas, perak, dan pakaian yang ada di punggung unta itu. Lalu beliau bersabda, "Jadilah kamu debu." Maka emas dan perak tersebut menjadi tanah sampai sekarang. Syekh Abu Habs Umar bin Hasan berkata, sehubungan dengan kisah tersebut, bahwa setelah begitu jelas kedudukan dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, maka Abu Jahal menyusun siasat untuk membinasakan Muhammad SAW. Dia mengumpulkan para pendukungnya dan memerintah mereka untuk menggali sumur. Maka mereka menggali sumur, lalu menutup atasnya dengan tanah tipis dan rerumputan. Dia perintahkan kepada anak buahnya agar selalu mengawasi sumur itu. Kalau Muhammad melewatinya dan terjatuh di dalam sumur itu, supaya mereka segera menimbuninya dengan tanah dan mengubur Muhammad di dalam sumur itu. Ketika berita akan sakitnya Abu Jahal sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka dengan keluhuran budinya, beliau pun menjenguknya. Ketika Nabi SAW sampai di dekat pintu rumah Abu Jahal, malaikat datang menemui beliau dan memberitahukan mengenai rencana busuk Abu Jahal tersebut dan mencegah beliau masuk ke dalam rumah Abu Jahal. Maka Nabi SAW kembali pulang, tidak jadi masuk ke dalam rumahnya Abu Jahal. Hal itu diinformasikan kepada Abu Jahal. Seketika Abu Jahal bangkit dari tempat tidurnya, segera menyusul Muhammad dengan maksud untuk menanyakan mengapa dia kembali dan tidak meneruskan masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu, dia lupa dengan sumur yang digalinya. Maka dia terjatuh ke dalam sumur yang dibuatnya sendiri. Usaha untuk menaikkannya ke atas pun dilakukan, tetapi tali yang terus diulur dan dijatuhkan ke dalam sumur itu tidak kunjung sampai padanya. Semakin tali itu diulur masuk, keberadaan Abu Jahal justru semakin dalam. Abu Jahal berteriak sekeras-kerasnya dari dalam sumur agar mereka memanggil dan mendatangkan Muhammad ke sumur itu. Karena dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya dari sumur itu selain Muhammad SAW. Maka mereka meminta
agar Muhammad suri datang ke sumur tersebut. Nabi SAW hadir di atas sumur itu. Beliau bertanya kepada Abu Jahal, "Jika aku mengeluarkan kamu dari sumur maut ini, apakah kamu akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Abu Jahal berkata, "Ya." Lalu Nabi SAW mengulurkan tangan beliau ke dalam sumur itu, memegang tangan Abu Jahal dan menariknya keluar sumur. Setelah Abu Jahal telah berada di atas sumur, ia berkata, "Alangkah hebatnya sihirmu, hai Muhammad." Demikian itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW di antara mukjizat beliau. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, "Man hafara bi'ran li akhihil muslimi waqa'a fihi." Barang siapa yang menggali sumur untuk menjatuhkan saudaranya sesama muslim, maka dia sendirilah yang bakal terperosok ke dalamnya.